Memang tanah datar ini bisa dibilang ini disebut Luak Nantuo. Di malah hati Dikatakan sebagai negari Tuo, nenek moyang itu berasal pertama kali dari Pariangan membentuk sebuah pemukiman masyarakat tatanan sosial. Inilah Nagari Pariangan, sebuah desa tertua di Minangkabau yang menjadi ikon di Indonesia. Sinilah asal muasal kehidupan masyarakat Minangkabau dibentuk, dan disinilah awal tapak tilas nenek moyang orang Minangkabau. Berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nagari atau Desa Pariangan sejak dulu dikenal sebagai desa yang masyhur dan menjadi kiblat bagi masyarakat Minangkabau dalam menjalankan adat istiadat mereka. Desa ini berada di lereng Gunung Marapi dengan ketinggian 500 hingga 700 meter dari bawah permukaan laut. Rata-rata masyarakatnya hidup dengan bertani dan bercocok tanam. Saya kalau bicara tentang Pariangan sebagai negari Tuo, ada satu kebanggaan bagi saya sebagai orang Pariangan secara khusus gitu ya. Dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Minang, yuk kita berbangga gitu. Kenapa? Karena nenek moyang orang Minangkabau ini tidak hanya diceritakan di dalam Tambo, tapi juga disebutkan dalam Al-Quran gitu loh, surat Al-Kahfi gitu ya. Ya, karena disebutkan di dalam itu Allah berikan kekuasaan kepada dia, yaitu Raja Zulkarnain, Sultan Zulkarnain, atau yang lebih kita kenal dengan nama Alexander the Great gitu. Ya. Jadi dia memiliki kekuasaan di benua Afrika, Asia yang berpusat di Masedonia itu. Nah, anaknya itulah yang diyakini sebagai nenek moyangnya orang Minangkabau gitu. Dia mempunyai 3 orang anak, ada Sultan Maharaja Dipang, Sultan Maharaja Alif, dan Sultan Suri Rajo Mahadirajo. Dan Sultan Suri Rajo Mahadirajo itulah yang berlayar ke daerah Andalas gitu. Andalas itu sebutan untuk Sumatera tempo dulu, yang kemudian mendarat di puncak Gunung Merapi. Sekian lama menuruni lembah lereng Gunung Merapi, sampailah dia pada sebuah pemukiman yang hari ini kita sebut sebagai Pariangan. Belum ada pemukiman. Nah, ketika itu maka dia menuruni lembah Pariangan, disitulah awal katanya kata Pariangan ini dibentuk. Ini dipengaruhi dengan datangnya Hindu-Buddha ke kawasan ini. Ya. Kata Pariangan itu berasal dari kata Prahiangan atau negeri para dewa. Gitu. Nah, ini kuat alasan bahwa pengaruh Buddha juga kuat di sini. Ada satu wilayah di sini namanya Biaro. Nah, Biaro itu lebih dekat dengan kata biara atau viara dalam ibadahnya tempat orang-orang agama Buddha. Gitu. Kemudian setelah diselidiki ternyata memang betul kawasan Biaro yang berada di Pariangan ini adalah tempat pusat pengajaran agama Buddha pada masa Hindu-Buddha, selain dengan tempat Biaro di Bukit Tinggi, kemudian daerah Padang Ganting di Batu Sangkar. Nah, kata Prahiangan inilah yang agak lebih masuk akal, gitu, lebih rasional awal kata Nagari Pariangan. Artinya negeri para dewa. Nah, diyakini sebagai Nagari Tuo. Disinilah asal muasal
kehidupan masyarakat Minang itu dibentuk dari segi adat istiadatnya, sosial kemasyarakatan dan segala macam gitu. Ya, kemudian sesuai dengan pepatah adat juga, sebuah tatanan masyarakat itu bisa dikatakan sebuah pemukiman kalau dia memiliki sistem pemerintahan gitu. Nah, maka di Pariangan ini diyakini adalah tempat kerajaan pertama di Minangkabau yang kita kenal dengan istilah Kerajaan Pasumayan Kota Batu. Hingga kini, Desa Pariangan masih menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat Minang dalam berbudaya dan menjalankan adat istiadat kesukuan mereka. Nagari Pariangan memiliki 4 jorong atau dusun, yakni Dusun Pariangan, Dusun Padang Panjang, Dusun Gugua, dan Dusun Sikaladi. Masih jauh sebenarnya kalau kita lihat dari segi kurun waktu, masih jauh, itu masih sebelum Masehi gitu ya, sebelum Masehi. Nah, bahkan dikatakan kepercayaan orang Pariangan waktu itu ini masih air semua gitu, air. Maka ada di dalam peribahasa Pariangan itu langit basentak turun, bumi basentak naik gitu. Artinya air itu mengalami kesurutan gitu ya. Surut, mulailah nanti kelihatan semacam wilayah di bawah Gunung Merapi itu gitu. Nah, barulah setelah itu dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha. Ada sebenarnya filosofi yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Pariangan itu. Dan inilah yang akhirnya juga turunan dari filosofi Minangkabau itu sendiri. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya orang Pariangan ini adalah orang yang taat agama, patuh terhadap adat. Gitu. Ya, buktinya apa? Pendidikan mereka itu adalah pendidikan adat yang didasari dengan pendidikan agama. Orang Pariangan itu dulu kalau pendidikannya di surau, mereka nggak hanya bicara agama, tapi juga bicara adat di sana gitu. Artinya di Minangkabau itu mengatakan, di Pariangan ini mengatakan adat basi sampiang, artinya adat itu secara kiasan, agama batilanjang, artinya agama itu frontal. Agama bicara iya, ya iya, tidak, ya tidak. Filosofi yang melekat bagi orang Pariangan hari ini gitu. Sudah mendarah daging, dan filosofi-filosofi itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya semangat gotong royong gitu ya. Tingginya semangat gotong royong, baik itu gotong royong secara kaum atau suku, ataupun nanti gotong royong secara pemerintahan yang diajak oleh pemerintah, seperti itu. Pariangan itu memiliki berbagai macam kebudayaan yang hari ini dapat kita lihat secara benda, ataupun itu hanya semacam keyakinan atau lokal jenius gitu ya. Mulai dari tradisi lisan, manuskrip, ritual, adat istiadat, kesenian dan segala macam gitu ya. Misalnya dalam keyakinan tradisi lisan masyarakat Pariangan ini, sejarahnya itu termasuk tradisi lisan yang diwariskan sampai hari ini gitu. Tak malanta anak balam sama belo. Sekalian pemasak, coba digarap mangkonya elo. Ya sekalian pemasak, coba garamnya kalau kurang. Enak mangkonya enak. Sampai enggak mau acara ya. Ya, dari segi sejarah, mungkin dari segi bangunan ya, rumah gadang gitu ya. Rumah gadang itu berangkat dari piawaian mereka melihat alam lah sebenarnya gitu ya. Jadi belajar kepada alam. Jadi rumah gadang itu atapnya melengkung itu terinspirasi dari bentuk perahu ya, bentuk perahu yang dulu menjadi kendaraan bagi mereka untuk berlayar. Nah, ketika mereka membutuhkan sebuah bangunan, mereka melihat ini harus ada atap. Dan atapnya harus dibentuk seperti apa? Maka terinspirasi dari ujung perahu ke ujung perahu yang melengkung. Yang akhirnya hari ini menjadi rumah bagonjong bagi Minangkabau. Berdasarkan sejarah masyarakat Minangkabau, Datuk Tan Tejo Gerhano adalah seorang perancang rumah adat Minangkabau, Rumah Gadang Bagonjong.
Makam Sang Datuk sepanjang 2,5 meter ini berada di Nagari Pariangan. Ya, kalau rumah gadang itu yang pertama secara kolektif dia kepunyaan suku, ya, dia kepunyaan suku, dan di situ adalah tempat berkumpulnya dari satu suku yang dipimpin oleh seorang angku atau nenek mama. Kemudian dari segi bangunan seperti yang saya jelaskan tadi, idenya muncul dari seperti perahu itu. Kemudian disitulah nanti kita lihat kebersamaan satu suku ketika ada acara mereka berkumpul pada satu rumah. Kemudian semua aktivitas kesukuan mereka pusatkan di sana. Kemudian rumah gadang itu biasanya di depannya itu ada semacam kolam. Nah, itu dahulunya difungsikan sebagai cibuk istilahnya, tempat cuci kaki sebelum naik ke rumah. Artinya orang Minang, orang Pariangan itu sudah terbiasa dengan kebersihan sebenarnya. Ya, salah satunya upacara perkawinan, ya, upacara perkawinan. Itu luar biasa kalau di Pariangan, itu bisa memakan waktu paling kurangnya 15 hari. Ya. Ada 12 step yang harus dilakoni oleh keluarga mempelai laki-laki ataupun Pariangan, ataupun perempuan. Tapi dengan catatan, itu kalau yang nikah orang Pariangan sama orang Pariangan. Artinya apa? Adat yang ada di Pariangan itu hari ini sudah fleksibel, ya, sudah mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau seandainya mereka nikah dengan orang luar Pariangan itu menyesuaikan, karena adat itu adalah kesepakatan. Selain memegang teguh adat dan budaya Minangkabau, masyarakat Pariangan juga memiliki ikon berupa masjid tua yang menjadi simbol pemersatu masyarakat dalam menjalankan ibadah sebagai umat Islam. Ya, kita saksikan di belakang saya ini Masjid Islah, ya. Kata Islah itu kan artinya perdamaian, ya. Jadi nama Islah itu yang dilekatkan kepada masjid ini itu bukan terfikir sebentar gitu ya. Apa nih nama Masjid Islah? Bukan seperti itu. Tapi nama Islah itu diambil dari latar belakang dibangunnya masjid ini, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dilatar belakangi dengan kehidupan beragama di Pariangan ini luar biasa, ya. Di dalam satu nagari berkembang 3 aliran tarekat plus 1 aliran pembaharuan dan mereka hidup secara harmonis. Itu luar biasanya. Misalnya kalau di Pariangan ini ada 3 aliran tarekat yang bisa kita dapatkan sumbernya hari ini. Ada tarekat Samaniyah, ada tarekat Naksabandi, ada tarekat Syatari. Dan di tahun 40-an masuklah aliran Muhammadiyah, aliran pembaharuan yang itu dibawa oleh putra asli Pariangan juga, yang mereka selesai pendidikan di luar Pariangan, seperti itu. Ya, kalau untuk kehidupan masyarakat, aktivitas masyarakat yang utama di sini itu adalah bertani, ya, bertani. Ya, dari dulu itu sampai sekarang. Dan ini
didukung dengan keadaan alam ya, didukung dengan keadaan alam yang berada persis di lereng Gunung Merapi, tanahnya subur dan ini menjadi sebuah hadiah dari Tuhan. Tanahnya subur, cocok untuk lahan pertanian. Dan kehidupan bertani ini dari dulu sampai sekarang bertahan. Mungkin kalau hari ini sudah banyak juga yang wira swasta, berdagang, bahkan merantau gitu ya, merantau. Hari ini kalau bisa dikatakan masyarakat Pariangan 30% ya, 30% sudah hidup di perantauan, berdagang, dan alhamdulillah ya, Lebaran itu bisa kita lihat, oh ternyata orang Pariangan itu juga banyak gitu ya. Jadi mungkin untuk tantangan zaman ya, pemenuhan ekonomi, karena kalau bertani itu sebenarnya kan butuh skill khusus juga gitu, butuh skill khusus juga gitu. Desa Pariangan mendapat julukan baru sebagai salah satu desa terindah di dunia versi sebuah majalah travel asal Amerika Serikat pada tahun 2012. Ya, majalah budget travel dari Amerika Serikat menempatkan Pariangan salah satu desa terindah di dunia bersanding dengan 4 desa yang lainnya di Eropa. Kemudian diliput oleh beberapa media, ditambah lagi dengan kunjungan Pak Presiden Joko Widodo gitu ya ke sini, dan berdiri tepat di sini di belakang saya ini mengarah ke masjid. Kemudian media nggak henti-hentinya kemudian menggempur Pariangan. Ketika itu sampai di media dan ini booming nasional, indahnya Pariangan itu yang pertama dari segi sejarah gitu. Yang kedua dari segi budaya, yang ketiga dari segi kehidupan beragama. Itu yang bisa dilihat oleh sejarawan dan antropolog. Tapi hari ini tentu masyarakat Pariangan nggak tinggal diam gitu ya. Mereka harus punya jawaban indahnya Pariangan di mana. Nah hari ini kita lihat di Jorong Guguk, secara alam Pariangan juga sudah indah. Ada pemandangan yang luar biasa gitu. Jadi ketika ditanya Pariangan indah di mana, jawabannya ada 2. Ada jawaban secara kasat mata, ada yang bisa dilihat oleh mata secara langsung gitu. Simpang Lampe, jalan di Padang, sa simpang jalan lai kamu aro. Lainan di laut, bungo ng kambang, lanan di dare, kumbang ng ilo. Di malahati, indah karusuh, sadang bakasi ya Tuhan bajalan. Onde sadang bakasi ya Tuhan bajalan. Onde baala ko kaba kini ramu doai. Jadi perkembangan pariwisata dan kebudayaan di Pariangan ini kita butuh semacam peta gitu, peta potensi budaya. Iya. Jadi gambaran dari 4 jorong itu ada titik-titik tertentu, sini dia punya ini, sini dia punya ini gitu. Dan jadi ketika pengunjung datang itu dia udah bisa lihat, oh di sini ada ini gitu. Oh Kawah Daun ada di Jorong Guguk gitu. Iya. Oh Masjid Tua ternyata ada di Pariangan. Oh di Parangpanjang Bawang ada Tarain. Iya. Nah, kalau di Sekladi nantinya punya Ritus Rayuanam gitu. Nah, jadi peta potensi itu penting awak kembangkan dan itu sebagai gambaran bagi wisatawan yang masuk. Iya, kalau untuk Desa Terindah Pariangan, labelnya tentu sudah mendunia gitu. Ya tentu saya pribadi tentu sangat senang karena kampung kami dijadikan salah satu desa terindah. Ya
masyarakat juga respon. Selain adat dan bentang alamnya yang memukau, Nagari Pariangan juga memiliki ikon bernama kopi kawadaun. Minuman ini bukan terbuat dari biji kopi, melainkan dari daun kopi yang diseduh dengan air panas. Sejarahnya kawadaun itu di sini kan dulu kan ini kan dataran tinggi. Jadi seluruh masyarakat itu atau petani itu mayoritas menanam kopi di waktu dulu, zaman Belanda dulu. Jadi bijinya itu tuh kan dibawa itu sama Belanda menurut ceritanya. Jadi inisiatif lah leluhur kami untuk bikin minuman. Jadi dia olahlah daun kopi tadi menjadi kawadaun. Alhamdulillah sekarang kopi kawadaun sangat banyak diminati oleh pengunjung. Dan salah satu tujuan pengunjung ke ke Nagari Pariangan salah satunya itu untuk pengen menyeduh kawadaun secara langsung di Nagari Pariangan. Ada juga sosok yang kini cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia bernama Suhaidi Jamaan atau lebih dikenal dengan nama Lord Adi yang ternyata merupakan putra daerah asli Nagari Pariangan. Jadi kan kalau aslinya saya itu dilahirkan di desa ini kan. Dilahirkan di sini pada tahun 1979. Mungkin desa ini mempunyai satu magical mistik. Tadi kan selama 34 tahun di kampung itu saya cuma pernah pulang mungkin 2 kali ya. Nah, jadi 2 kali pulang itu udah melahirkan rasa kangen gitu kan. Nah, dengan suasana desanya. Dan pastinya kalau kita itu sebenarnya jujur ya, pasti sangat bangga kan. Nah, sedangkan si Pak Presiden kita, Pak Jokowi pun pernah hampir mampir ke sini. Berkat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat Nagari Pariangan itu sendiri, sektor pariwisata berkembang kian pesat. Banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan pengalaman berwisata maupun mencari tahu informasi tentang asal-muasal nenek moyang masyarakat Minangkabau. Alhamdulillah Tanah Datar tahun lalu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu punya program ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, dan tahun lalu Desa Wisata Sumpur masuk 50 besar dan tahun ini Desa Wisata Pariangan masuk 50 besar. Sebagai putra daerah, yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita semua, orang lain aja begitu bangga dengan Pariangan, apalagi seharusnya kita lebih bangga. Dan ada satu tanggung jawab moral yang masing-masing kita punya, yaitu bagaimana menjaga ini. Jangan sampai Pariangan sebagai Nagari Tuo Minangkabau, tetapi mereka kehilangan identitas Minangkabaunya gitu ya. Karena jualan keluar itu luar biasa, tetapi ketika kita masuk ke dalam dia remuk, itu yang kita takutkan gitu. Artinya apa? Pariangan itu memiliki identitas Minangkabau dan itu yang harusnya dipertahankan.